Selamat datang di channel Cas Mototek dan kali ini sebenarnya tugas kuliah ya, tapi ya aku jelasin aja lah. Jadi kali ini aku mau jelasin tentang kontrol lampu. Jadi nyala mati lampu dengan menggunakan MQTT pakai ESP8266. Nah, itu intinya. Jadi judulnya adalah kontrol video kontrol kontrol blinking lampu menggunakan MQTT. Nah, itu judulnya. Ya udah, kalau gitu langsung aja ke rekaman Zoom, nanti kita pindah ke laptop, terus nanti kita syuting projectnya gitu aja ya. Ya udah, yuk. Ya, kita sekarang udah ada di layar. Jadi tadi kan kita jelasin bahwa tadi kita mau buat kontrol lampu oleh internet, oleh pakai jaringan MQTT, gitu kan. Nah, itu sebenarnya secara umum itu bisa digunakan di mana aja lampunya. Nggak harus lampu LED kayak kita mau coba, tapi kalau di kasus ini, aku untuk KKN ku ini, itu untuk membuat suatu kontrol lampu jalan. Jadi di sini ada lampu 100 watt DC, kemudian nanti energinya digunakan pakai panel surya yang nanti ada ECC 40 watt 40 ampere sorry, dengan ada akinya, ada baterai di sini. Nah, terus untuk kontrol lampu in out-nya, maksudnya untuk high low-nya itu menggunakan ESP. Di sini ada microcontroller ESP8266, Pak besarnya. ESP8266. Nah, ESP ini nanti D2-nya itu sebagai pin output yang akan dikontrol melalui HP. Jadi nanti D2-nya itu untuk menyalakan relay-nya di sini. Nah, relay ini mendapat in dari ESP. Nah, nanti untuk menghubungkan antara COM dengan NO, normally open untuk menyalakan DC. Nah, untuk ini, kalau misalkan kita nyalain ya, misalkan kita masukin ke COM sama NO, kan ini normally open ya. Jadi kalau misalkan dalam kondisi ini low, D2-nya low, jadi COM dan NO itu normally open. Normally open itu artinya apa? Jadi dia tuh buka. Jadi ini kan relay kan kayak saklar ya. Jadi itu buka gitu. Nah, gini. Itu normally open. Jadi otomatis kalau misalkan ini dinyalain pertama kali, sistem ini nyalain pertama kali, lampunya mati. Tapi kalau misalkan NO ini kita sambungin ke NC, normally close. Jadi saat ini dinyalain dengan D2 di bernilai 0, itu otomatis sudah nutup gini. Jadi normally close. Nanti kalau misalkan ini D2-nya ini high, jadi dia gini. Nah, jadi nanti malah terputus. Jadi awalnya mati, kalau misalkan dari D2-nya ini nyala, jadi dia malah close, malah open, jadi kebuka malah mati gitu. Nah, karena prototipe ini kan prototipe ya Mas ya. Nah, untuk prototipe ini kan nggak mungkin aku beli solar cell controller, terus menggunakan panel surya, beli aki, ini kan nggak mungkin, beli lampu DC tersebut nggak mungkin. Makanya kita menggunakan prototipe di sini. Prototipenya adalah seperti ini. Nah, nanti akan kita tunjukin lewat video. Jadi ini itu adapter 12 volt sebagai nyalakan lampu sumber ini. Ini pengganti dari input yang ada di aki. Ini, jadi input yang dari SCC, sorry. Ini tuh plus minusnya ini itu akan digantikan dengan ini kabel putih dan biru yang ada di adapter. Sisanya sama aja sih, sama ini sih bedanya. Nah, yang dari CC kan ada USB ya, USB untuk masuk ke USB. Nah, ini digantikan dengan power bank. Nah, habis itu kan ini pasti dikode nih, yang USB ini harus dikode ya. Nah, kodenya ada di sini. Aku tunjukin yang ada di Arduino aja ya. Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah ini, mengimport include dari ESP8266 Wi-Fi-nya dan Pulsar Client. Kalau misalkan kalian teman-teman IDE-nya belum ada Pulsar Client, download dulu modulnya, kemudian nanti dipasang. Nah, ini source code-nya aku juga cari ya, jadi nanti teman-teman bisa dapat, nanti mungkin aku taruh di link deskripsi ya, nanti untuk source code-nya. Jadi yang artinya adalah di sini GPIO 5 untuk D2. GPIO 5 D2, ini sebenarnya 4 ya. Nah, ini GPIO 4 ya aslinya. Jadi LED 4, jadi kaki 4 atau kaki D2 itu jadi output-nya. Jadi di sini dijelasin ya di void setup ini nih, paint mode LED sebagai output. Jadi kaki LED ada kaki 4 sebagai output gitu kan.
jelasin. Jadi nanti kita masangin ISP-nya D2 itu untuk yang tadi ini. Nah, yang ini itu pin 4, pin D2 itu kan. Jadi yang kita atur yang D2. Terus ini kita masukin password WiFi dan username password WiFi. Jadi ini emang harus nyambung internet ya. Nah, kemudian dalam MQTT itu ada dua yang perlu diperhatikan, yaitu servernya atau MQTT brokernya yang dipakai apa sama topiknya. Nah, topik di sini juga ada dua sebenarnya. Jadi ada topik yang di-subscribe dan ada topik yang di-publish. Jadi topik untuk publish dan topik untuk subscribe. Contohnya kalau misalkan kita kan menggunakan kontrol HP ya, jadi kita tuh mengontrol sistem ini menggunakan HP. Nah, HP kita ini itu jadi publisher, sedangkan yang ISP yang kita connect itu adalah subscriber. Publisher itu mengirim data, subscriber menerima data. Nah, gitu kan. Jadi kita menggunakan broker.mqtt-dashboard.com untuk servernya, server MQTT brokernya, dan topiknya itu adalah KKN 79.927. Ini teman-teman bisa ganti sesuai dengan preferensi masing-masing ya, kalau misalkan kalian mau buat project kayak gini gitu. Terus yang perlu diperhatikan lagi adalah ini. Nah, ini yang penting teman-teman. Jadi kan itu kan kita nyambungannya normally open ya. Kalau misalnya normally open, itu kan otomatis defaultnya kan buka ya, buka gini. Nah, kalau misalnya kita kirim data on, maka LED-nya high. Sorry, D2-nya high. D2-nya high, otomatis dia tuh akan menggeser NO ini jadi gini. Otomatis kan LED-nya nyala ya, kalau misalkan sambungannya nyambung, otomatis kan arus bisa berjalan kan. Jadi lampunya nyala. Kalau misalkan kita buat off datanya, kita message-nya off, kirim off gitu, maka dia akan low balik lagi gitu kan. Jadi dia akan mati. Jadi benar ya. Jadi kalau misalkan kita kirim off, dia low, LED-nya off seharusnya di sini. Ini kan cuma cuma komen ya di sini ya. Jadi kalau ini komen kan terserah gitu. Kalau misalkan dia kita kirim on, maka LED-nya akan high. Kalau LED-nya high, jadi dari normally open jadi close di sini. Nah, itu untuk codingannya. Kemudian codingan ini harus di-upload ke papan ISP 8266. Cuma karena aku udah upload, jadi anggap aja ini udah upload gitu ya. Nah, jadi gimana cara kerjanya? Jadi kita akan jelaskan cara di sini ada laporannya, aku jelasin. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah upload ini dulu, upload kodenya. Ya, jadi ditancapkan ke kom yang tertentu. Jadi kalau misalkan di sini udah diatur COM 3 ya harus dimasukkan ke COM 3 gitu ya. Nah, ini akan di-upload dulu ke papannya. Kemudian setelah di-upload, kita akan download MQTT-Dash di sini. Nah, MQTT-Dash ini untuk apa? Untuk kita itu biar bisa ngirim data lewat MQTT yang telah kita setting ke papan. Nah, ini kita setelah download, kemudian atur di sini. Ini name-nya terserah ya. Name-nya terserah, kemudian address-nya karena kita udah coding broker.mqtt-dashboard.com ya kita masukin ini. Lalu untuk portnya otomatis keisi segini, soalnya defaultnya kan sekian 883. Nah, kemudian untuk setelah kita buat servernya, kita buat jendela servernya, kita buat jendela untuk topiknya. Nah, kita kan mau buat kontrol lampu ya, otomatis kan kita butuh data off dan data on. Jadi kita buat tombol di sini. Tombolnya kita buat nama tombol kontrol dengan topiknya. Sebenarnya kan topik publishing ya, karena kan ini kan publish ya. Kalau di sini kita buat sama aja topik KKN 7997 karena kita udah coding seperti itu. Dan ini diklik enable publishing. Kemudian ini kan ada datanya itu kita buat data on itu kita ketik on, off itu kita ketik off. Jangan lupa ini besar kecilnya tergantung codingan kalian ya. Nah, terus ini kan tombol on off. Itu kita buat gambar seperti ini. Ini cuma penjelasannya aja. Nah, kalau sudah begini, jadi kita bisa langsung jelasin ke rangkaiannya. Coba ini aku nyalakan kamera dulu. Ya, jadi ini adalah rangkaiannya yang telah dipasang ya. Ini adalah kontaknya dari adapter 12 volt gitu kan. Nah, ini nyambung ke rangkaian ini ya. Nah, ini juga powerbank-nya udah aku nyalain. Ini udah nyala ya. Nah, kemudian ini sistemnya sudah berjalan sebenarnya. Kemudian kita akan langsung buat kontrol di sini. Aku juga nyalain video yang ada di HP ya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa ngelihat ya.
ngelihat di sini ada tampilan HP-nya seperti ini, kemudian kita cari di sini adalah MQTT, jadi di sini muncul ya. Nah, ini adalah project yang kemarin, yang sama sih sebenarnya, kita buat baru aja ya. Ini juga udah dinyalakan ya adaptornya, kemudian ini di sini juga udah nyala relaynya, ISP-nya juga udah nyala ya di sini ya. Nah, kemudian kita buat baru aja, name-nya kita buat video, jadi untuk video gitu. Address-nya kita buat mqtt. Bukan, namanya lupa, broker mqtt dashboard.com, ya kan? Kemudian ini portnya benar-benar ya, kemudian kita save. Nah, ini kita buat server baru. Kemudian dalam server ini kita buat tombol fish button. Kita buat tombol control. Topiknya kita tadi buat KKN 79_997 ya. Nah, enter publishing, kemudian kita buat message-nya adalah on dan off. Ya kan? Dan kita buat ini terserah sih mau kayak gimana ya. Coba deh kita buat yang baru aja simbolnya. Simbolnya kita buat inilah. Nah, kalau misalkan on gini, kalau misalkan off ini, sorry itu ada suara ya, maaf, ini kita syuting siang-siang. Nah gini, kalau misalkan yang punya nyala, itu simbolnya kayak gini, nyala kayak gini ya, nyala kayak gini tadi, mana tadi kok pencet, kayak gini, kalau off gini. Kemudian kita save. Nah ini kan mati ya, lampunya di sini kan juga mati nih lampunya. Coba kita nyalain bentar previewnya. Nah kan mati tuh. Misalnya kita nyalain, bukan nyala, ya kan? Nyala, mati, nyala, mati, gitu ya. Nyala, mati, nyala, mati. Nah gitu. Itu kita bisa terapkan di mana aja ya, bukan hanya di lampu kayak gini aja. Bisa aja kita buat kayak tadi project KKN ku tadi kan pakai ya, pakai panel surya misalkan. Bisa macam-macam sih, kontrolnya juga bisa nggak hanya nyala mati aja, tapi bisa misalkan kalau misalkan kita nyala servernya gerak gitu. Kita mau buat pintu misalkan, pintu itu kendali gitu kan, itu kendali dengan MQTT dengan internet, jadi kita klik tombol nanti pintunya buka gitu kan, ada server untuk narik gitu misalkan aja. Nah, ini kan bisa nih. Nah misalkan kita mau matiin ya matiin, kalau nyala nyala gitu kan. Ya gitu sih project kali ini. Ini sederhana projectnya. Jadi kalian nanti bisa lihat di kolom deskripsi untuk apa namanya, untuk source code-nya nanti aku kasih di situ. Jadi tinggal otak-atik aja gitulah. Ya mantap. Ya udah sekian ya video kali ini. Jadi kayak gitu doang sebenarnya videonya. Misalkan teman-teman ada pertanyaan silahkan kolom komentar digunakan. Kak ini gimana nanti aku jawab ya. Kemudian untuk source code-nya juga aku usahakan aku taruh di situ. Jadi misalkan teman-teman bisa, ya sebenarnya bukan codinganku ya, tapi kalau misalkan membantu teman kan sama aja membantu kalian untuk lebih pinter tekno gitu lah. Jadi ya sekian video kali ini. Kalau misalkan teman-teman mau shortcutnya tinggal klik link di bawah, nanti aku siapin linknya. Ya udah gitu, sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Api